Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk nemenin aku beres-beres toko, bersih-bersih barang-barang dagangan, dan merapikan kembali barang-barang dagangan yang berantakan. Sambil beberes, kita sambil bercerita tentang segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan dunia persembakoan. Suka dukanya membuka toko sembako itu banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari masalah modal yang kecil, kemudian masalah kendala dalam melengkapi barang dagangan. Otomatis ya, kalau kita punya modal yang sedikit, pasti ada kendala dalam melengkapi barang dagangan. Nah, disinilah kita harus pintar-pintar melihat dan mengamati barang-barang apa aja yang cepat laku dan barang-barang apa aja yang lambat lakunya. Nah, dari sinilah kita mulai memilah-milah mana barang yang harus diprioritaskan untuk diperbanyak lagi ketika kita berbelanja. Kemudian juga permasalahan dengan piutang. Ketika kita mulai berjualan, disitulah berdatangan orang-orang yang minta untuk diutangin ya. Sepertinya memang setiap toko juga mengalami ini ya, termasuk aku. Yang terkadang kalau dipikir-pikir nggak masuk logika sih ya. Orang udah kita baikin, udah kita kasih utang, udah kita kasih keringanan. Setiap belanja uangnya kurang, kita tulis, belanja lagi kurang lagi, kita tulis lagi. Itu buku sampai penuh ya buat nulis utangnya orang tersebut. Tetapi ketika utang-utang itu sudah berumur tahunan, ada di buku kita dan kita berusaha mengingatkan, orang yang bersangkutan malah ngambek dan melunasi utangnya lalu berpindah ke toko lain. Nah, siapa coba yang nggak keki? Tapi tenang aja, karena yang namanya pembeli itu akan datang silih berganti ya teman-teman. Lupakan yang lalu dan sambutlah yang akan datang. Begitu aja, simple kan? Masalah lainnya adalah ketika sudah berdatangan reseller-reseller ya. Mereka kan berbelanja ke kita untuk dijual lagi. Otomatis kita kan harus kasih harga yang lebih rendah kepada mereka. Nah, disinilah aku mulai berpikir untuk mengambil barang dari sales ya, terutama sales yang orderan dari perusahaan besar gitu. Aku mulai mencoba menghubungi salesnya. Ada beberapa yang langsung bisa order dan ada beberapa orang sales yang harus dikejar-kejar dulu sampai akhirnya dia kasih kita barang orderan. Nah, disinilah pentingnya semboyan maju terus pantang mundur. Itulah sebagian dari masalah-masalah yang ada di dunia persembakoan. Namun demikian, ada juga hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita merasa beruntung. Membuka toko sembako ini diantaranya, kita tidak perlu lagi berbelanja kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari kita ke toko orang. Cukup dengan di rumah aja kita sudah mendapatkan semua kebutuhan kita, yaitu dari toko sendiri. Selain itu, kita juga bisa lebih hemat dalam hal harga. Karena ketika kita mengambil barang di toko sendiri, itu artinya kita mengkonsumsi barang-barang dengan harga modal atau dengan harga beli. Nah, dengan begitu kita jadi menghemat waktu dan menghemat uang. Selain itu, aku juga mendapatkan tambahan penghasilan tambahan dari pemasangan iklan di toko aku. Di antaranya dari pemasangan spanduk dan billboard dari perusahaan rokok untuk mengiklankan produknya, yaitu dipasang di atas toko dan di depan toko. Kemudian juga ada dari pajangan-pajangan produk-produk dari perusahaan-perusahaan lainnya yang dipajang di dalam toko. Untuk pemasangan spanduk dan billboard di atas toko, aku mendapatkan tambahan penghasilan setiap 6 bulan sekali. Sementara untuk pajangan yang di dalam toko itu aku mendapatkan tambahan penghasilan setiap 3 bulan sekali. Walaupun mungkin secara nominal tidak seberapa, tapi bagi seorang ibu rumah tangga itu udah cukup lumayan ya, daripada kita punya tempat dianggurin. Artinya kita sudah bisa mengkomersialisasikan toko kita. Selain itu, kita juga masih punya banyak hal-hal lain ya, seperti kita punya piring hadiah, mangkok hadiah, gelas hadiah,
sendok, ember-ember, baskom-baskom. Pokoknya semenjak buka toko sembako udah nggak pernah lagi beli gelas, nggak pernah lagi beli piring, nggak pernah lagi beli sendok. Cukup dari hadiah aja. Pokoknya banyak sekali suka dukanya ya membuka toko sembako itu. Sering sarapan di toko, sering makan siang di toko, juga sering ketiduran di toko. Bahkan pernah suatu saat aku bikin pisang goreng di dapur belakang toko sambil melayani pembeli, sampai kelupaan, akhirnya pisang gorengnya udah jadi hitam alias hangus. Belum lagi masalah-masalah dengan pembeli. Ada yang minta dikurangin harga padahal udah murah, ada yang minta ditambahin, ada yang minta dikasih bonus, ada yang minta piring hadiah aja, ada yang minta, pokoknya banyak deh macamnya itu pembeli. Dan kita sebagai pedagang harus bersabar ya teman-teman. Tanpa terasa beres-beresnya udah hampir selesai. Tadi satu etalase itu udah aku bersihin semua ya. Yang dibersihin tuh bukan cuma etalasenya, tapi barang-barangnya juga dielap-elap. Kalau kata ibu-ibu rumah tangga mah namanya deep clean ya. Jadi ngebersihin barang-barang sekaligus sampai bersih. Bukan cuma dikibas-kibas ya, tapi langsung satu persatu dielap-elapin berikut dengan etalasenya. Nah terakhir aku mau ngeberesin barang yang tadi turun, yaitu plastik-plastik. Nah sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.